Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini kita berada pada hari-hari terakhir bulan Sya'ban. InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita menunggu keputusan dari pemerintah. Rencananya sidang isbatnya besok ya. Jadi kita ngikutin saja apakah hari Sabtu atau hari Ahad dimulainya Ramadan. Yang jelas pergantian tanggal dalam Islam itu dimulai dari maghrib, bukan jam 00 ya. Ini yang mungkin yang baru, yang sudah disepakati, tapi baru sebagian orang baru tahu bahwa pergantian tanggal Hijriah, tanggal apa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar itu ya bulan Hijriah itu mulainya dari maghrib. Jika awal Ramadan itu hari Sabtu, berarti Jumat maghrib itu sudah masuk Ramadan. Malam Sabtu sudah taraweh. Jika Ramadan itu hari Ahad, berarti Sabtu malam Ahad itu sudah mulai taraweh. Karena mulainya taraweh dulu baru puasa. Nah itu yang ingin saya tekankan. Tapi kalau mengikuti Ramadannya, kita merujuk kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ya taatlah pada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Kemudian hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalau kamu melihat hilal Ramadan dan berbukalah, maksudnya beridul fitrilah kalau kamu sudah melihat hilal Ramadan. Karena kita tidak punya perangkat masing-masing, yang punya perangkat untuk melihat hilal itu kan pemerintah, yang punya teropong dan segala macam. Ya udah kita ngikut saja. Kalau diumumkan mulai Sabtu ya Sabtu, kalau diumumkan mulai hari Ahad ya Ahad. Seandainya ada yang berbeda pendapat, sebaiknya itu dijalankan masing-masing aja, nggak usah dideklar, ya, nggak usah diumumkan, nggak usah rame-rame, pokoknya seandainya ada yang berbeda ya, nah, itu adabnya mestinya sih nggak usah diumumkan, ya, seandainya misalnya pemerintah mengumumkan hari Ahad, Bapak kepengen hari Sabtu, ya udah Bapak diem-diem aja, nggak usah cerita-cerita, nggak usah ngobrol-ngobrol, karena aslinya menentukan Ramadan dan Idul Fitri itu wilayahnya ulil amri sebenarnya, bukan semua orang menentukan ya. Kalau semua orang, semua ormas menentukan nanti repot ya. Jadi Ramadan itu bisa 4 hari, awalnya ada yang Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Jadi ada otoritas yang berhak, ada orang yang kita tidak punya otoritas. Kalau saya prinsipnya seperti itu ya. Nah, itu hanya pengantar saja untuk meredam seandainya nanti ada perbedaan pendapat. Nah, hari ini sebagai persiapan menghadapi Ramadan, saya ingin menyampaikan kajian tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kok tidak menyampaikan kajian fikih puasa? Nah, itu bagian ustadz yang lain. Ya. Ustadz yang lain yang menyampaikan kajian fikih ibadah biasanya Ustadz Farid Nu'man, ya, biasanya di sini. Nah, kalau saya ini fikih yang menyangkut masalah duit, Pak ya. Yang urusannya duit ya, bisnis, keuangan, nah itu urusan saya. Fikihnya bidangnya itu ya. Nah, yang ada kaitannya dengan masalah duit di bulan Ramadan itu adalah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Waktu kita cuma sekitar 40 menit, saya akan sampaikan secara singkat. Apa perbedaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Nah, saya buat ini. Yang pertama, jamaah sekalian, yang paling besar, definisinya yang paling menyeluruh, itu adalah sodakoh. Sodakoh bahasa Indonesianya sedekah. Jadi kalau sedekah itu pemahamannya lebih luas. Yang paling luas itu sedekah. Setiap kebaikan itu disebut sedekah. Seperti dalam hadis kullu ma'rufin sodakoh. Baik pakai duit ataupun tidak pakai duit,
itu bisa dikategorikan sedekah setiap kebaikan. Bapak senyum saja kepada sesama rekan sejawat, kayak dokter ya, rekan sejawat ya, teman sejawat, TS ya, itu sedekah lah. Bapak, mohon maaf nih, ya, melayani keinginan istri itu juga sedekah. Ibu-ibu yang dengerin ini, kalau suaminya lagi butuh, ibu layani, nggak usah pakai nawar. Itu juga sedekah. Serius, itu ada hadisnya semua itu. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, mosok sih, kira-kira begitu ya, mosok begituan aja sedekah. Nah, kemudian dijelaskan kira-kira, kalau tidak dilayani kebutuhan pasangan kita, maka dia kemungkinan akan lari kepada cara yang diharamkan oleh Allah. Supaya dia tidak terjerumus ke dalam cara yang haram, layani semua kebutuhannya. Itu supaya dia hanya menyalurkan semua kebutuhan dan keinginannya pada cara yang halal. Tapi satu kebaikan, sedekah. Bapak lagi naik mobil, ada orang mau nyebrang. Bapak kurangin kecepatan, berikan kesempatan kepada orang yang nyebrang. Itu juga sedekah. Hadis-hadisnya banyak ya, tapi karena waktu saya kan nggak panjang, jadi singkat aja. Nah, yang rada sempit berikutnya itu namanya infak. Infak sama nafkah itu sama sebenarnya, Pak. Infak sama nafkah. Bahasa Arabnya sama. Di Indonesia kan nafkah. Ya. Anfaqo yunfiku infaqon wa nafaqotan. Itu satu akar kata. Itu kebajikan yang terkait dengan masalah harta. Jadi kalau kebaikan yang melibatkan harta benda Bapak, itu namanya infak. Bapak kasih duit kepada istri, kebaikan nggak Pak? Baik nggak Pak? Makanya kasih banyak-banyak Pak istri Pak ya. Istri masing-masing Pak ya, jangan istri orang ya. Bapak ngasih duit buat masjid, kebaikan nggak? Ngasih kepada anak yatim, bagus nggak? Kalau ibunya? Kalau ibunya anak yatim kenapa? Tergantung. Jadi intinya kebaikan yang menyangkut, yang melibatkan harta itu namanya infak atau nafkah. Sebenarnya kalau secara terminologi, secara bahasa, infak itu artinya membelanjakan harta. Menggunakan harta itu namanya infak secara terminologi. Tapi dalam konteks Islam maksudnya ya menggunakan itu ya untuk kebaikan. Kalau untuk keburukan kan nggak boleh, gitu ya. Jadi Bapak membeli buku itu juga menginfakkan yunfiku nama lahu lisyira'il kitab. Kalau di bahasa Arab kan. Bapak membeli makanan, kebaikan nggak Pak? Kebaikan nggak? Ya tergantung Bapak mau makan buat apa nih. Secara umum kebaikan, secara umum selama tidak berlebihan ya. Normalnya kalau Bapak makan niatnya supaya tetap menjaga kesehatan, bisa menjalankan kewajiban dan tugas-tugas, itu kebaikan. Tapi kalau mau makan niatnya biar bisa melakukan maksiat, biar kuat melakukan kejahatan, ya dosa. Tapi buat kita bisa menjadi kebaikan. Aslinya beli makan itu bukan baik, bukan buruk. Biasa aja, mubah istilahnya. Jadi kembali kepada istilah infak. Infak itu artinya belanja, menggunakan harta. Nah, setiap penggunaan harta itu disebut infak atau nafkah. Kalau dalam konteks kajian Islam ya menggunakan harta untuk kebaikan. Yang wajib maupun yang tidak wajib. Yang wajib seperti Bapak memberikan kepada istri dan anak, yang tidak wajib seperti memberikan ke masjid ataupun anak yatim. Itu infak. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 36 itu kata infak digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Maksudnya gini, supaya Bapak nggak sholat, itu mereka melakukan upaya-upaya. Gimana supaya nggak mau sholat? Dibuatlah film-film, acara-acara yang bagus pas waktu sholat. Contohnya begitu ya. Supaya Bapak nggak mau baca Quran gimana? Ada yang membuat program, yang membuat tontonan-tontonan yang biasanya pas waktu baca Quran kasih tontonan yang menarik supaya Bapak nggak jadi baca Quran. Itu contohnya. Dibuatlah film, dibuatlah acara yang menarik ya
Sehingga Bapak itu nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran. Begitu maksudnya ayat ini. Oke, jadi yang paling umum sedekah, yang rada sempit infak, yang paling sempit dari tiga, zakat, infak, sedekah, itu adalah zakat. Kalau zakat itu adalah sedekah ataupun infak, tapi yang caranya itu sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Bapak tinggal jalanin. Kira-kira begitu ya. Sudah ada aturannya. Kalau sedekah kepada anak yatim, itu nggak ada angkanya, nggak ada Pak. Bapak berapa ngasih? Terserah Bapak. Memberikan infak atau nafkah kepada istri dan anak juga tidak ada nominalnya. Bahasanya masih kualitatif, bil ma'ruf, ya, dengan baik, dengan kewajaran dan kemampuan. Nggak ada angkanya. Tapi kalau zakat itu adalah sedekah yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Angka-angkanya itu udah ditentukan. Itu ya. Hadis juga menentukan. Penentuannya apanya? Satu, mikdarnya, kadarnya, prosentasenya disebutkan. Zakat itu hanya ada 2,5%, 5%, 10%, 20%. Dah, nggak ada yang lainnya. Bapak jangan nawar 1%. Dan Bapak jangan memaksakan orang lain untuk bayar 25%. Angkanya udah disebutin dalam Quran dan hadis. Ya. Penerimanya juga ditentukan. Orang yang berhak menerima zakat ditentukan ada 8 yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Nggak boleh dikasihkan kepada yang lain, gitu ya. Kemudian clue-nya, ya kalau Bapak istilahnya klasifikasi atau clue-nya ya kalau di pajak itu ada. Misalnya usaha, jenis usahanya apa kan beda-beda kan? Jenis usahanya beda-beda. Kalau di Kementerian Perdagangan sebelah orang membuka usaha kan ada clue-nya ya. Clue-nya ini usaha apa, bidangnya apa? Industri, teknik, jasa, UMKM. Nah, itu udah di dalam Islam zakat itu udah ada ketentuannya. Ya. Nah, itu sedekah, infak, dan zakat. Jadi saya balik namanya ya, bukan zakat, infak, sedekah, tapi yang paling umum dulu sedekah, infak, kemudian zakat. Kalau wakaf ini tambahan saja. Iya sih. Kalau wakaf ini sebenarnya sedekah yang sifatnya sunnah. Bagian infak juga, tapi sifatnya sunnah dan modelnya berbeda. Modelnya adalah ketika orang bersedekah yang namanya wakaf, dia tidak boleh dialih fungsikan. Dia hanya sesuai dengan akadnya. Ini saya wakaf buat masjid ya, dah hanya boleh digunakan untuk masjid. Kalau saya bilang ini wakaf untuk anak yatim, hanya boleh digunakan untuk anak yatim, nggak boleh dialih fungsikan, dipindahkan, dijual, di ruslah itu nggak boleh. Sudah ada undang-undangnya malah kalau wakaf ya. Seandainya mau ruslah karena wakafnya sudah tidak terpakai, misalnya ada wakaf masjid di daerah yang di situ digusur nggak ada penduduknya, tinggal laut doang misalnya. Ya itu nanti bisa diruslah, tapi nanti ada aturan mainnya. Harus diganti dengan minimal sama atau lebih baik. Jadi semua zakat itu bisa disebut dengan sedekah ataupun infak. Tapi tidak semua sedekah bisa disebut dengan zakat. Maka di dalam ayat Al-Quran, zakat itu banyak yang diungkapkan dengan kata sedekah seperti ayat ini. Innamas shadaqatu lil fuqara, ya. Sedekah itu buat fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan seterusnya. Ayat yang lain, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah. Itu maksudnya juga zakat. Jadi nanti kalau Bapak ketemu kata sodakoh, maksudnya zakat, jangan kaget. Karena semua zakat itu sodakoh. Dengan kata lain, zakat itu sodakoh yang wajib. Gitu. Dan sudah ditentukan aturan mainnya. Ya, betul, ini pengertiannya, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pak, ya, tentang pengertiannya dulu. Ya, Nggak ada ya? Cukup jelas. Kalau cukup jelas, saya lanjutkan. 40 menit harus efektif soalnya Pak ya. Nah, di dalam Islam sebenarnya ibadah yang terkait dengan harta itu banyak. Di antaranya zakat, infak, nafkah, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, wasiat, tabarruk, kifarat, dam, hadiyu, udhiyah. Nggak usah dibahas semua, nggak cukup ya. Nah, sekarang kita fokus pada zakat jemaah sekalian ya. Zakat itu sebenarnya hanya ada dua. Dua saja, nggak ada yang lain. Yaitu zakat fitr dan zakat harta. Yang Bapak dengar ada zakat investasi, zakat pertanian, itu clue-nya.
itu masuknya sebenarnya zakat harta. Bahasa Arabnya zakatul mal. Ya. Ada zakat pertanian, itu ya zakat harta. Filosofinya begini, zakat fitr itu zakat yang dibayarkan terkait datangnya Idul Fitr. Bukan Ramadan ya. Zakat terkait datangnya Idul Fitr. Kalau zakat mal itu zakat karena seseorang memiliki harta yang berlebih. Ini filosofinya biar jelas dulu. Kenapa saya kaitkan dengan Ramadan? Nah, sebenarnya Fitr, Idul Fitri itu kan kaitannya kalau Ramadannya udah selesai. Gitu kan? Jadi kita harus belajar, jangan sudah mepet Idul Fitri baru belajar. Apalagi yang jadi panitia. Kan ngumuminnya nanti, collectingnya kan di bulan Ramadan. Jadi perlu belajar dulu. Seperti halnya haji, jangan udah berangkat ke Mekah baru belajar manasik haji. Pak, ya. Sebelum berangkat haji, Bapak belajar manasik. Ya, manasik haji. Jadi zakat fitr itu zakat yang terkait dengan datangnya Idul Fitri. Nama aslinya bukan zakat fitrah, fitr. Beda, Pak ya. Kalau fitrah itu artinya suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau fitr itu artinya berbuka. Setelah puasa itu namanya Idul Fitri. Kalau Bapak puasa dari pagi, pas sore namanya iftar. Ya, berbuka puasa. Ya. Jadi bahasa Arab berbuka itu namanya fitr. Berbuka di bulan Ramadan waktu maghrib ya namanya fitr. Berbuka setelah Ramadan itu ya namanya fitr. Kalau mendekati dengan fitr itu fatur, itu breakfast, sarapan di pagi hari. Nah itu namanya fatur, breakfast. Sama dengan bahasa Inggris kalau sarapan breakfast, kalau buka puasa apa namanya? Kalau buka puasa bahasa Inggrisnya saya nggak tahu nih terus terang nih, nggak tahu beneran nih. Apa? Masuk dinner, Pak. Ah, fasting. Fasting, bener kan? Berbuka puasa kan fasting, kan? Coba Bapak lihat di menu-menu kalau pas lagi ada apa di hotel-hotel gitu. Nah, itu tulisannya kan fasting gitu kan. Ya maksudnya itu fast. Sebenarnya kan dia seperti halnya sarapan. Cuman sarapannya makan pertama kali di hari itulah ya. Oke, jadi masalah bahasa Inggris saya nggak paham, saya nggak pintar, saya nggak ngerti. Tapi intinya zakat fitr itu zakat yang dibayarkan terkait datanya Idul Fitri. Sebenarnya dia diwajibkan dibayar pada malam Idul Fitri. Dia hanya diwajibkan kepada orang yang ketemu dengan malam Idul Fitri. Atau Idul Fitrinya, tanggal 1 Syawal yang tadi saya bilang, sejak maghrib sampai sore hari Idul Fitrinya. 24 jam. Artinya apa, Pak? Kalau ada orang meninggal dunia tanggal 28 Ramadan, nggak wajib zakat fitr. Yang meninggal tanggal 27 Ramadan, nggak wajib zakat fitr. Kalau meninggal tanggal 29 Ramadan, duhur, nggak wajib juga. Tapi kalau meninggalnya pas maghrib 29 Ramadan, berarti kan bersinggungan dengan malam Idul Fitri kan? Nah itu kena, tetap wajib bayar zakat fitr. Sebaliknya, bayi yang baru lahir malam takbiran Pak Isya, wajib dizakatin, Pak. Kenapa? Dia ketemu dengan Idul Fitr. Zakatul Fitr itu zakat yang terkait datangnya Idul Fitr. Maka pelaksanaannya itu sebenarnya ya di hari malam takbiran itu, Pak. Bukan tanggal 1 Ramadan, bukan. Bapak jangan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan, 5 Ramadan, 10 Ramadan. Jangan, itu salah. Kalau Bapak mau percepat sebelum Idul Fitri, para ulama membolehkan, ya sebagian itu membolehkan, ya paling cepatnya tanggal 16 Ramadan, setelah pertengahan Ramadan. Kalau sebelum tanggal 15 Ramadan, jangan, kecepatan. Karena fungsi daripada zakat fitrah itu, zakat fitr ya, seperti disebutkan dalam hadis adalah apa? Tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin ini. Supaya orang miskin itu semuanya bisa makan. Jangan sampai ada orang kelaparan di hari Idul Fitri. Semua harus bahagia. Semua bisa makan. Kira-kira begitu Pak maksudnya. Kalau Bapak bagikan tanggal 1 Ramadan, pas Idul Fitri udah lapar lagi dia. Gitu ya. Nah, collectingnya, kalau dalam konteks di Indonesia, sekarang kan modelnya kita tidak membayarkan zakat fitr secara langsung, di-collecting oleh panitia. Maka kita bisa kasih solusi. Solusinya,
Muzaki, orang yang membayar zakat fitrah itu sifatnya hanya nitip dulu. Bukan memberikan zakat, membayar zakat, diberikan kepada panitia, bukan. Tapi titip kepada panitia. Panitia nanti akan mendistribusikan. Nah itu berarti di ya, tanggal 16-17 Ramadan, yang tidak setuju pun nanti Bapak bisa jelasin. Karena ada teman-teman kita dari kelompok lain yang mengatakan nggak sah kalau Bapak bayar zakat tanggal 16-17 Ramadan. Harus malam takbiran. Harus gitu Pak ya. Saya pun jadi panitia pernah kewalahan ngalahin begini Pak. Ya. Menghadapi orang-orang seperti ini saya kewalahan Pak. Ya. Pada bayar zakat malam takbiran. Saya jadi panitia Pak di DKM Masjid, di kompleks saya. Baginya kapan Pak coba? Kalau 7 kintal Bapak baginya gimana coba? Malam takbiran baru pada bayar sampai jam 12 malam baru bayar. Sehingga pada waktu itu saya lakukan sebelum sholat Idul Fitri, saya kumpulkan orang-orang fakir miskin, saya suruh sholat di kompleks saya. Sebelum sholat, sebelum dikomatin istilahnya. Sebelum dikomatin sholat Idul Adha, Idul Fitri, bagikan berasnya dulu, baru sholat, baru khutbah. Jadi mereka pulang sholat Idul Fitri bawa beras. Ini gara-gara menghadapi orang-orang, maaf yang rada ngeyel tadi ya, pokoknya harus malam takbiran. Kalau belum takbiran, belum sah. Nah, saya katakan, kita collecting Pak. Kita kumpulkan dulu tanggal 16, 17, 18, dan seterusnya. Kita bagiinnya di akhir-akhir. Menjelang Idul Fitri. Tanggal 29 atau tanggal 28 Ramadan. Mepet-mepet. Karena apa? Keterbatasan waktu panitia dan banyaknya jumlah beras yang harus dibagikan. Begitu kira-kira tentang zakat fitr. Kalau ditanya dalilnya, tadi pagi ada yang nanya ke saya, Ustadz, kalau kita tadarus rame-rame, misalnya ini ada 60 orang atau 90 orang, kita bagi satu juz, ya 90 orang jadi 3 kali hatam. Boleh nggak Ustadz? Saya jawab boleh aja. Dalilnya ada nggak Ustadz hadisnya? Katanya nggak ada hadisnya katanya kan. Yang nanya ini salah satu pimpinan bank. Saya bilang, ya dalilnya kerja di bank juga nggak ada, saya bilang. Ini yang nanya pimpinan bank. Saya kan perintah seperti itu. Nggak dibantah katanya. Nggak ada ayat atau hadis yang memerintahkan orang kerja di bank, nggak ada. Yang ada orang memerintahkan bekerja mencari rezeki, mencari karunia dari Allah. Fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kerjanya mau di bank, mau di kantor pajak, mau dagang, mau bertani, mau beternak, silahkan. Kalian ada perintah bacanya Quran ada, faqra'u ma tayassara minhu ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perintah baca Quran ada. Gimana caranya Bapak baca? Mau dibaca sendiri sampai selesai, mau rame-rame, mau bagi-bagi, silakan aja. Semua baik. Ya, nggak ada salahnya. Itu maksud saya. Loh, kaitannya dengan zakat fitrah apa? Gini. Kalau dilihat dari dalilnya nih Pak, zakat fitr itu adalah dengan gandum atau kurma. Nggak ada beras, nggak ada. Cari kalau ada hadis tentang zakat fitr pakai beras. Nggak ada ketemu itu, dalil beras nggak ada. Tapi kok kita zakatnya pakai beras, itu bahasanya kias. Nah, jadi yang di hadis adalah menggunakan makanan syair atau tamer. Ya, syair itu maksudnya di sini gandum. Ya. Di hadis yang lain itu juga disebutkan kurma, gandum, atau apa namanya, ada yang menerjemahkan jemawut. Ya. Gandum dengan berbagai macam jenisnya. Ada syair, ada bur, ada yang bagus, ada yang buruk lah intinya. Intinya apa? Yang disebutkan di dalam hadis itu adalah makanan pokok daerah Arab waktu itu. Jadi itulah zakat fitr. Jadi dengan makanan itu yang paling bagus. Kalau Bapak pakai uang gimana? Ya saya katakan ada perbedaan pendapat sih kalau uang. Mengkiaskannya terlalu jauh. Dikiaskan dengan apa Pak kalau uang? Ya dikiaskan dengan kurma. Kiasnya apanya? Kesamaannya apa? Sama-sama punya nilai ekonomi gitu Pak ya. Berarti boleh dong zakat fitrah pakai peci, kan ada nilai ekonominya juga Pak. Ya kan? Berarti boleh dong zakat fitrah pakai mouse, kan ada nilai ekonominya juga. Kalau Bapak mengkiaskan dengan bahasa ada nilai ekonominya. Nanti rokok juga boleh dong, kan punya nilai ekonomi juga. Nah, makanya ini pendapat yang
Kebanyakan ulama tidak setuju, ya. Kebanyakan setujunya makanan aja karena hadisnya itu sebenarnya menyebutnya gandum, kurma, ya. Itu kalau beras pun sebenarnya udah kias, ada kesamaan sama-sama makanan. Nah, tapi solusi juga saya kasih solusi ya. Kalau Bapak bayarkan langsung kepada mustahik, bagusnya yang benar beras. Tapi kalau Bapak titip kepada panitia, nah kalau saya biasanya ambil solusi gini, ngumpulin dari muzaki, dari orang boleh uang. Tapi kan sifatnya baru nitip kan. Pak ini titip Pak ya, titip untuk zakat fitrah saya. Nanti panitia membagikan beras. Dibelikan beras kemudian dibagikan kepada tahik, itu lebih bagus ya. Tapi saya juga tidak mengatakan kalau zakat fitrah pakai beras nggak sah loh ya. Tadi saya katakan minoritas ulama saja, madhab Hanafi saja yang membolehkan zakat fitrah pakai uang. Begitu. Artinya kalau Bapak mau cari afdolnya, bawa aja beras. Kalau Bapak jadi panitia, bagusnya belikan beras. Karena bicaranya hadisnya tentang zakat fitr itu adalah tentang kecukupan pangan. Sama dengan Bapak kalau bicara Idul Adha. Pak, itu kenapa Idul Adha harus kambing atau sapi? Memang kalau ayam nggak boleh, Pak. Kan kalau ayam kan bagus, Pak. Banyak yang doyan. Udah gitu kan nggak berat. Kan? Kenapa nggak ayam aja? Nanti peternak lele usul juga. Kenapa nggak lele aja, Pak? Nanti bisa dibagi banyak orang. Kalau misalnya kita lele 2 juta, lumayan, Pak ya. Yang terima banyak, nggak repot, Pak. Coba kalau kambing ribetin sama sapi juga. Nah, jadi ada porsinya masing-masing, Pak. Ada yang jatah makanan, ada yang jatah gizi, ada yang program dari agama Islam nih, ada yang program perbaikan gizi, ada program perbaikan ritual, ada program kecukupan pangan, dan seterusnya. Jadi memang ada bagiannya masing-masing. Ini tentang zakat fitr secara singkat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Ada pertanyaan seputar zakat fitr nggak? Seputar zakat fitr atau fitrah? Nggak ada. Kalau nggak ada pas ya, saya lanjut ya. Zakat mal. Nah, biar cepat ini biar cukup maksudnya, karena kan waktunya memang pendek. Ini aja udah jam 12.48. Tinggal 10 menit ya. Baik, sekarang saya mau bicara tentang zakat mal. Nah, zakat mal, saya ambil yang penting aja. Nah, zakat mal itu kalau Bapak lihat di kitab-kitab zaman dulu atau cari hadisnya, itu cuma ada 6, Pak. Yang warna putih itu, Pak. Yang nomor 7 dan 8 itu istilah zaman sekarang. Kira-kira begini, tadi kan saya bilang, zakat mal itu zakat yang dikenakan atas harta. Yang termasuk harta, harta itu kan didapatkan dari sebuah profesi. Profesinya orang-orang di zaman Nabi itu kira-kira apa? Pedagang, itu kan? Peternak, apa lagi? Petani. Modelnya begitu kan, Mbak? Ada nggak yang pegawai pajak, Pak, zaman Nabi? Konsultan pajak ada nggak? Konsultan engineering di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada kan, kayak saya juga. Saya ini DPS atau ahli syariah pasar modal. Kalau profesi saya namanya ahli syariah pasar modal, ASPM. Ini profesi di pasar modal. Di zaman Nabi ada nggak, Pak? Nggak ada kan? Nah, sekarang kalau bicara harta, Pak, NFT. NFT itu harta bukan, Pak? Tahu NFT nggak? Non-fungible token. Token asik. Wah, itu tokennya siapa? Yusuf Mansur, e-coin. Nah, ada token-token baik itu termasuk harta atau bukan? Saham harta atau bukan? Di zaman Nabi ada nggak? Nah, di situ tolong dipahami. Jadi ini bicara profesi dan pengertian tentang harta. Ada sesuatu yang dulu tidak dianggap sebagai harta. Atau nggak ada memang, orang nggak kenal. Sekarang jadi harta. Contoh hak atas kekayaan intelektual, hak cipta. Kalau saya menulis sebuah buku, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Bukhari, zaman Imam Nawawi, nulis buku ya udah nulis, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, nggak ada hak cipta. Sekarang orang nulis buku, Bapak cetak, boleh nggak tanpa izin? Nggak boleh, kan ini harta, Pak. Karena ini punya nilai, ada duitnya gitu loh. Jadi pengertian tentang harta itu udah berkembang gitu maksud saya. Maka ya zakat mal itu sebenarnya ya tetap mal. Cuman cluenya apa, Pak? Kalau zaman Nabi, cluenya cuman ada 6, emas dan perak.
Uang nggak ada. Emas sama perak judulnya nakdain, ya. Saham, obligasi, reksadana nggak ada. Kemudian peternakan. Ternak pun yang dimaksud di dalam hadis ini apa? Sapi, kambing, onta atau sejenisnya yaitu kerbau. Ayam enggak, Pak. Ayam itu bukan peternakan. Enggak ada. Bapak kalau ditanya zakatnya ayam itu berapa? Nisabnya berapa? Kalau Bapak kan tahu PTKP. PTKP itu nisab dalam zakat. Batas minimal orang dianggap wajib zakat itu kalau punya nisab di atas PTKP, ya. Nah, kalau prosentasi zakatnya itu ya prosentasi pajaknya, ya. Itu sama mirip-mirip. Nah, di dalam Islam, di kitab-kitab fikih yang kuno, memang hanya 6, Pak. Emas dan perak, peternakan, pertanian, pertambangan, perniagaan, dan rikas. Nah, saya katakan nomor 1 emas dan perak itu sebenarnya adalah setiap uang kas atau setara dengan kas. Itu namanya emas dan perak. Kategorinya. Contoh, Bapak punya saham. Saham itu liquid nggak, Pak? Setara dengan kas nggak? Setara kan, Bapak sekarang punya saham mau jual, asal sebelum jam 3 kan langsung kan? Bisa dan. Uangnya bisa Bapak terima H+2. Kan T+2 istilahnya kan. Kalau Bapak transaksi hari ini, besok atau besok lusa udah bisa diterima duitnya. Itu kalau transaksi saham. Kalau Bapak transaksi cryptocurrency malah langsung, Pak. Langsung ya. Hari ini transaksi, ya 5 menit lagi Bapak udah bisa ambil duitnya. Jadi saya katakan emas dan perak di dalam hadis nakdain itu dikiaskan dengannya setiap kekayaan yang tunai dan setara dengan tunai, kas dan setara dengan kas. Jadi punya obligasi, punya saham, punya reksadana, punya unit link. Bapak kalau ikut asuransi unit link itu kan sebenarnya reksadana, Pak. Link itu artinya reksadana. Jadi unit link, unit itu artinya reksadana. Itu maksudnya Bapak berasuransi yang dilingkan kepada reksadana. Nah, sekarang ada reksadana yang link ke wakaf. Ada sukuk yang link ke wakaf. Jadi unit itu maksudnya reksadana itu semuanya sama dengan uang tunai. Itu termasuk wajib dijakatin, gitu maksud saya. Asal jumlahnya mencapai nisab, PTKP, wajib dijakatin. Peternakan. Peternakan tadi saya katakan kalau di dalam hadis maksudnya kambing, sapi, atau unta. Ayam enggak. Maksudnya apa? Ini kalau orang beternak untuk diri sendiri. Kalau dia ternak ayam untuk dijual, ya masuknya perniagaan. Kalau dia ternak lele untuk dimakan sendiri, enggak wajib zakat, Pak. Memang ternak lele berapa kintal sih dia? Ya. Kalau ternak lelenya ada satu istilahnya? Satu itu? Satu kotak dia. Satu kolam begitu. Kan nggak mungkin nanti dimakan sendiri kan? Buat bisnis dia, Pak, buat pancingan atau dijual kiloan ke pasar. Itu masuknya perniagaan. Sebenarnya semuanya kena. Ayam juga gitu. Kalau Bapak ternak ayam cuma 100 ekor dimakan sendiri kan. Tapi kalau Bapak ternak ayam 1000 ekor mau dipangkat sendiri. Kan nggak mungkin Bapak jual kan. Kalau jual masuknya perniagaan. Jadi yang ingin saya tekankan, sebenarnya semuanya itu kena zakat. Cuman klasifikasinya apa nih? Sebagai uang, sebagai peternakan, atau sebagai pertanian, atau pertambangan, atau perniagaan. Semuanya kena. Nah, sekarang untuk memahamkan kondisi Bapak, Bapak ini kan rata-rata profesi. Nah, saya mau kasih logika. Karena ada teman-teman dari kelompok lain itu kalau mendengar zakat profesi, itu dibilang nggak ada zakat profesi. Kalau cuma bilang nggak ada, nggak apa-apa. Saya pernah jelasin zakat profesi malah dibilang bid'ah, Pak. Zakat profesi itu bid'ah, katanya. Nih saya kasih tahu, Pak. Ya, nanti saya kasih gambaran. Maaf ya, Pak ya. Bapak kalau petani itu nanamnya berapa lama biasanya, Pak, panen? 3 bulan sampai 4 bulan ya. 3 sampai 4 bulan. Itu nisab PTKP-nya petani berapa, Pak? Berapa kilo dia harus bayar zakat? Ini saya kutipkan dari lembaga zakat. Berapa nih? Kalau pertanian berapa nisabnya? 653 kan? Saya buletin aja Pak ya biar gampang gitu pakai 00 aja. 700. Anggap aja 700 kilogram. Kalau gabah sekilo berapa, Pak? Nggak tahu juga saya. Anggap aja beras deh, Pak. Ya. Udah sekarang saya anggap tinggi deh. Beras sekilo 15.000 itu kali 700 kilo. Berapa itu, Pak?
Saya naikin PTKP-nya deh biar ringan. 15.000 kali 700 kilo berapa? 10.500.000 rupiah. Anggap aja 3 bulan itu Pak. Berarti sebulan berapa Pak? 3,5 juta. Petani bercocok tanam mendapatkan hasil 3,5 juta per bulan. Dia wajib zakat. Zakatnya berapa Pak? Nah, 5% sampai 10 atau 10%, tergantung. Kalau tak ada hujan 10%, kalau pakai biaya 5%. Nah, sekarang ada orang kerja. Penghasilannya 3,5 juta per hari. Wajib zakat nggak, Pak? Zakatnya kapan? Tahun sekali. Nah, kira-kira adil nggak? Kalau petani 3,5 juta sebulan suruh zakat, ini ada orang yang kerja 3,5 juta per hari. Pak, 3,5 juta per hari itu tinggi Pak? Besar, Pak? Per hari, bukan per bulan, Pak. Masuk per bulan 3,5 juta. Ini saya bukan bicara pendapatan saya, bukan ya. Saya berbicara pendapatan, saya ketemu banyak orang. Di kantor saya itu banyak. Yang penghasilan 200 juta, 300 juta sebulan itu banyak. Serius ya. Kemarin saya tanya, berapa Pak yang sisi itu dapat berapa? 400 juta sebulan, Pak. Banyak, Pak, di dunia itu, Pak ya. Ya ini kenalan-kenalan saya minimal ya. Saya tanya konsultan pajak itu juga ngitungnya per jam kan Pak ya? Iya, per jam berapa Pak? Bapak bukan konsultan ya, nggak mau buka harga di sini. Tapi saya punya tetangga yang konsultan itu mahal, bayarannya hitungannya ya per jam juga, yang udah kelas tinggi ya. Intinya dia mau mencari penghasilan 3 juta sehari itu gampang. Banyak orang Pak yang penghasilannya segitu. Ya, dokter bedah juga sama. Dokter bedah itu satu hari mah bukan 3 juta, 4 juta dia. Wong saya punya teman bisnis itu dulu 15 tahun yang lalu dia bilang, penghasilan antum berapa sih? Penghasilan saya nggak tetap Ustaz, kadang 1 juta, kadang 2 juta per hari katanya. Ini pedagang, serius Pak ya. Nah, mosok sih orang yang begini zakatnya dibilang, antum nggak wajib zakat, nggak ada zakat profesi. Antum zakatnya apa? Ya zakatnya nanti setahun sekali. Nanti dikumpulin kalau ada sisanya, kalau ada nisabnya. Ada sisanya nggak Pak? Duit Bapak, kalau Bapak punya gaji 10 juta, 15 juta, pas tahun ini sisanya tinggal berapa Pak? Sisanya tinggal tagihan kartu kredit ya. Ada hukum Parkinson Pak. Orang itu akan berbelanja sesuai dengan penghasilannya Pak. Berapapun penghasilannya, pengeluarannya mendekati itu Pak. Jadi nanti akhirnya nggak adil Pak. Makanya ulama-ulama sekarang ini ada yang namanya harta didapatkan melalui profesi. Maka lembaga-lembaga zakat sekarang mengatakan ada zakat profesi. Zakat profesi itu sebenarnya zakat mal. Karena Bapak mendapatkan harta sekian juta per bulan, Bapak disuruh mengeluarkan zakatnya ya 2,5%. Karena Bapak kan zakatnya kan terimanya kan profesinya kan uang. Dari profesi Bapak terima uang. Ya udah Bapak keluarkan 2,5%. Kalau Bapak mau niru kayak petani lebih bagus lagi 5%. Ya. Kalau Bapak mau afdol ya. Tapi lembaga zakat sekarang di Indonesia mengatakan profesi itu zakatnya 2,5% per bulan. Kalau investasi gimana Pak? Investasi itu sebenarnya uang. Ya. Kalau investasinya dalam bentuk reksadana, sukuk, obligasi, sebenarnya uang. Anggap aja uang, kalau saya bilang. Tapi kalau investasinya kontrakan gimana Pak? Kalau itu dianggap dagang, misalnya rumah harganya 1 miliar. Kalau 1 miliar itu 2,5%-nya berarti berapa? Kalau 1 miliar, harga rumah 1 miliar. 2,5% berarti 2,5 juta. 25 juta apa 2,5 juta? 25 juta. Nah, berarti kalau harga rumah 1 miliar, maka kalau ini dianggap dagang, zakatnya 25 juta. Padahal Bapak ini rumahnya enggak dibuat hotel, cuma dikontrakin. Rumah 1 miliar tuh kira-kira kalau dikontrakin lakunya berapa, Pak? Dapatnya setahun berapa? 25 juta. Terus disuruh bayar zakat 25 juta. Kira-kira gimana? Ada keberatan enggak? Ya kan kalau rumah di Jakarta kan 1 miliar itu kan kecil kan, Pak?
Coba rumah 1 miliar, dikontrakin mungkin lakunya 30-40 juta. Zakatnya 25 juta ya. Buat renovasi juga lagi. Tekor, Pak. Makanya ini meringankan. Akhirnya apa? Para ulama mengatakan, kalau sifatnya investasi kayak rumah, zakatnya 2,5% dari hasil investasi. Artinya dari nilai kontrakannya berapa, zakatin 2,5%. Tapi nanti kalau rumahnya Bapak jual, nah itu dikeluarkan 2,5% dari harga jual, bukan nilai keuntungan atau marginnya, bukan. Tapi dari harga jualnya. Ini ijtihad yang nomor 7 dan nomor 8 dari para ulama kontemporer. Namanya ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jangan dibilang bid'ah. Uang ijtihad kok dibilang bid'ah, sampai disesat-sesatin, keterlaluan itu ya. Ini yang sono yang bilang bid'ah, bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Lawang orang ijtihad ini demi keadilan, masalah harta. Dia mungkin nggak ketemu orang-orang yang penghasilannya 100 juta, 200 juta sebulan, Pak. Jadi dibilangin zakat profesi itu dia bingung, nggak paham zakat profesi. Nah, saya itu sering banyak ya ketemu orang-orang yang penghasilannya 100 juta, 200 juta itu banyak, Pak, di pasar modal. Ya, di pasar modal itu banyak. Inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Enggak saya tunjukkan slide-nya satu persatu biar waktunya cukup. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bayar di muka, Pak ya. Nah, jawabannya boleh, tapi harus diniatin. Ya, karena ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ketika terjadi masa sulit, Rasulullah, ayo pada bayar zakat, bayar zakat. Yang mau bayar zakat untuk tahun depan pun bayar sekarang nggak apa-apa, karena negara lagi butuh duit. Pada waktu itu gitu ya. Artinya umat lagi membutuhkan negara untuk dibagikan kepada masyarakat ya. Bayar zakat sekarang boleh. Tapi Bapak harus catat ya, hitung ya. Jadi perhitungannya tergantung zakatnya Bapak apa nih. Kalau zakat dagang kan setahun sekali. Kalau zakat gaji kan sebulan sekali. Nah, Bapak misalnya belum gajian, udah ada yang butuh banget nih Pak. Ada orang butuh banget. Atau lembaga zakat datangnya ada program, ada musibah. Saya bayar zakat dulu deh. Ini buat zakat akhir bulan. Saya biasanya saya bayar di akhir bulan setelah terima gaji. Tapi karena ini mendesak, saya bayar duluan. Boleh. Seperti zakat fitrah. Bapak kan harusnya bayarnya malam takbiran kan? Ya kan? Bapak tanggal 27, 26 udah mulai bayar. Itu namanya takjil, menyegerakan sebelum waktunya. Itu diperbolehkan. Takjil zakah qabla waktihi boleh. Tapi kalau Bapak takjil sholat nggak boleh. Belum waktunya duhur, udah duhur nggak boleh. Menyegerakan waktu berbuka sebelum waktunya juga nggak boleh, Pak ya. Tapi dalam masalah keuangan, kita boleh membayar kewajiban kita sebelum waktunya. Tapi yang penting diniatkan. Ini sebenarnya kewajiban saya nanti, tapi karena ada kebutuhan atau saya khawatir nanti saya lupa, nanti uangnya kepake, saya bayar lebih duluan. Itu boleh. Ya, gampangnya kalau Bapak bayar pajak, dikreditkan lah, Pak. Ya. Zakat bayar pajak harusnya tahunan. Kalau sekarang saya bayar duluan di awal, boleh kan Pak? Nanti tinggal saya hitung kredit saya udah kredit pajak, boleh kan? Ya seperti itulah Pak logikanya. Jelas ya? Oke, silakan ada lagi? Tidak, silakan. Oh, oke. Ya, oke. Ini pertanyaan bagus karena Bapak ini orang-orang pajak, saya jawabnya langsung to the point ya. Bapak yang dikenakan pajak itu dari PPh itu bruto atau dikurangin kebutuhan-kebutuhan? Nah, misalnya nih, ini kan lagi laporan pajak di bawah ini Pak ya. Misalnya orang yang penghasilannya setahun 200 juta. Dia harus bayar pajak berapa? Dihitung dari apa? Nah, dikurangi biaya jabatan sama PTKP. Nah, itu PTKP saya boleh tentukan sendiri nggak, Pak? Biaya jabatan saya tentukan sendiri boleh nggak? Nah, nggak boleh kan? Nah, sama dengan zakat. Yang boleh dikurangkan itu kebutuhan, bukan keinginan. Kalau Bapak minum kopi itu kebutuhan apa keinginan? Eh? Bapak makan, ini nyebutin merek, Bapak makan di restoran, itu namanya kebutuhan apa keinginan? Itu keinginan, bukan kebutuhan.
Ya. Kalau Bapak makan nasi di rumah itu kebutuhan. Bapak mau ke restoran itu namanya keinginan. Bapak di rumah minum air putih itu kebutuhan. Bapak kepengen ngopi di kafe itu namanya keinginan. Bapak jalan kaki atau naik mobil umum atau naik kereta ke kantor itu kebutuhan. Bapak pengen beli mobil sendiri itu namanya keinginan, Pak ya. Bukan kebutuhan. Nah, maka Basnas sudah menentukan berapa sih sebenarnya standar kebutuhan itu. Atau pemerintah BPS juga sudah menentukan kan garis kemiskinan. Nah, jadi pakai standar itu yang dibuat pemerintah. Dalam hal ini saya mengacu kepada Basnas, ya Basnas saja kira-kira 800.000 per bulan per kepala. Kalau misalnya mau dikurangin, hanya boleh segitu. Enggak boleh, Bapak. Saya kan punya cicilan mobil saya 20 juta. Kan? Saya punya cicilan apartemen 15 juta. Enggak boleh ya. Hanya dikurangkan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Alhamdulillah, Basnas sudah menentukan angkanya tuh seingat saya 770.000 per bulan per kepala. Itulah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Kalau yang lain-lain tuh keinginan. Jelas Pak ya? Dikurangi dari itu aja. Tapi kalau Bapak nggak mau ribet, udahlah 10 juta. Bapak kalau misalnya penghasilan 10 juta, zakatnya cuma 2,5% berapa Pak? 250.000, nggak banyak sebenarnya. Ya, cuma 250.000. Bapak tapi kalau punya gaji 10 juta, pajaknya berapa ya? Saya nggak hafal Pak. Dikurangin PTKP. Nah, hitung PTKP yang saya bingung lah Pak. Bapak lebih tahu lah ya. Intinya di dalam zakat boleh dikurangin, tapi hanya kebutuhan saja, bukan keinginan ya. Kebutuhan mendasar ya, kebutuhan dasar. Karena kebutuhan itu ada batasnya. Yang nggak ada batasnya itu keinginan. Ya, yang nggak ada batasnya keinginan. Dalam ilmu ekonomi kan begitu Pak ya. Sebenarnya saya kalau ngopi itu Rp1.000 cukup Pak. Karena saya kalau beli kopi yang patch ya, yang 12.000 itu lebih dari 15 gelas itu Pak, kalau saya pakai minum sendiri di rumah Pak. Serius tuh 12.000 kan saya ngopinya nggak pakai gula. Itu buat mungkin 20 cangkir cukup. Nggak sampai 1.000 kan? Tapi kadang-kadang kalau lagi di kantor pengen ngopi susah, akhirnya adanya kafe. Satu cangkir 20.000 Pak. Nah itu keinginan bukan kebutuhan namanya. Baik, ada lagi? Silakan. Oke, bagus pertanyaan. Boleh nggak kita bayarnya langsung kepada mustahik yang disebutkan di dalam ayat ini ya? Kalau saya dengar Pak Didin Hafidudin ya, Pak Didin Hafidudin, profesor itu mengatakan nggak sah, Pak. Mengatakan nggak sah. Aslinya zakat itu kalau kita mengacu kepada yang ada di zaman Nabi itu sih ya lewat amil memang, Pak. Dibayarkan lewat amil. Maka saya ingat kalau Pak Didin Hafidudin mengatakan nggak sah. Nih ayatnya yang tentang penerima zakat. Tapi Allahu alam, kalau saya begini, aslinya memang lewat amil Pak ya. Iya kalau kita bicara di Jakarta masih ada lembaga-lembaga amil zakat yang valid ya. Tapi kalau kita di daerah kan banyak yang nggak ada Pak. Yang kedua, kan lembaga zakat ini kan tidak apa ya, coverage areanya ini nggak menyeluruh Pak. Misalnya saya tinggal di Depok misalnya aja. Saya bayar zakatnya ke Jakarta. Tapi di daerah saya itu nggak ada lembaga zakatnya. Saya bayar bisa. Tapi akhirnya orang-orang miskin di sekitar saya nggak kebagian, Pak. Hanya kasihan orang miskin di sekitar saya. Duitnya sih saya store, tapi nggak balik ke sini. Nah, inilah yang akhirnya para ulama, ya termasuk saya ngikutin ulama-ulama yang bolehlah bayar zakat kepada mustahik, asalkan kita bisa memvalidasi dia benar-benar mustahik. Itu yang rada berat. Ya. Contoh, saya pernah memberikan bayar zakat fitrah itu ya. Contoh ini kasus kejadian. Saya bayarkan kepada seseorang, orang itu nggak mau terima. Udah maaf Pak, jangan buat saya deh, buat yang lain aja. Terima kasih gitu Pak. Kenapa? Usut-usut dia tuh kelihatannya di sini ngontrak Pak. Tapi di kampung dia punya rumah gede Pak, kaya juga dia. Saya lihat kayaknya kan dia kan orang ngontrak itu kan kasihan kontrakannya gitu kan kita kasihlah zakat fitrah. Alhamdulillah orangnya jujur Pak ya. Banyak anak-anak kos di sini kan. Nanti kasihan ini anak-anak kos kan, bukan orang kos ya. Anak-anak kos nih kasihan kita kasih gitu kan.
Padahal gajinya 20 juta, 25 juta kan Pak. Cuman karena konsekuensi kerja, coba ngekos di sini. Nah itu ada orang seperti itu kejadian Pak. Makanya saya katakan, ya boleh, tetapi yang penting Bapak memvalidasi dia benar-benar sebagai mustahik. Ini yang rada susah, rada berat. Begitu ya. Tapi intinya saya katakan boleh. Seingat saya Pak Didin Hafidudin pernah menyampaikan sih, aslinya nggak boleh gitu kan. Jadi kalau Bapak bisa bayar lewat amil itu lebih bagus ya, itu lebih bagus. Hanya saja saya katakan kalau ada orang yang bayar kepada mustahiknya langsung, Bapak jangan bilang nggak sah ya. Karena coverage area lembaga amil zakat saat ini belum menyeluruh seluruh wilayah Indonesia. Bahkan Depok juga masih banyak yang ketinggalan Pak ya. Di daerah kompleks saya tersentuh Pak, tapi begitu luar kompleks nggak tersentuh. Ya, nggak tersentuh. Makanya ya kita harus membantu orang-orang yang di luar kompleks juga. Gitu Pak. Nah ini terakhir dari saya, nanti kalau ada pertanyaan boleh kok. Saya kasih nomor saya. Ini saya buat simulasi Pak ya. Kalau Bapak mau membayar zakat mal, kira-kira begini Pak modelnya. Zakat mal, ini contoh doang. Bapak data. Karena enaknya itu ngitung zakat itu pas Ramadan. Ingat semua gitu maksud saya. Semangatnya tinggi, pahalanya lebih besar. Jadi Bapak lakukan setiap Ramadan. Nah, Bapak data nih. Bapak kalau punya deposito di bank, catetin. Bank A, Bank B. Bapak punya tabungan, catetin. Ada berapa. Bapak punya kalau punya saham, tulis ada berapa nilai sahamnya. Kalau Bapak punya reksadana, juga tulis reksadana. Kemudian obligasi atau sukuk. Kalau Bapak punya uang elektronik, contoh etol, brizi, ya kan? Dana, link aja, itu kan uang juga, tulis semua, ya. Kemudian Bapak kalau punya pensiun, yang Bapak bisa mengetahui, saya nggak tahu kalau model PNS ya. Kalau saya itu punya dana pensiun pribadi dulu Pak. Jadi saya menabung di DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Itu bisa ketahuan setiap bulan saldonya ada berapa. Saya nggak tahu kalau PNS ya, Bapak apakah bisa tahu atau enggak. Itu kan sebenarnya uang tunai. Kalau mau kita tarik bisa, cuman ada aturan-aturannya. Tapi itu uang kita. Itu mestinya dihitung ya. Kemudian asuransi. Asuransi unit link itu kan bisa diketahui nilainya berapa. Setiap bulan bisa. Sekarang malah setiap waktu bisa, tinggal tahu caranya atau enggak. Dilihat di websitenya, kemudian nanti ada passwordnya. Tapi bisa kita lihat nilai uang kita tuh sekarang berapa kalau Bapak ikut asuransi. Ya, saya ikut asuransi, jadi saya tahu ya. Saya tahu. Jadi ini bisa dihitung. Tulis semua. Kalau asuransi Bapak, Ibu, anak, hitung semua. Kemudian kalau Bapak punya emas, ya tulis juga. Mungkin cuma setengah gram atau 1 gram, tulis juga. Kan ini setara dengan tunai. Ada yang nanya kemarin, loh Ustaz, emas saya kan nggak sampai 80 gram. Masalahnya emasnya nggak sampai 80 gram, tapi uangnya ada. Lah emas dengan uang itu sama sebenarnya, zakatnya kategorinya sama. Gitu. Maka digabung semua. Ya, kalau Bapak punya sambilan dagang, gabung jadi satu nggak apa-apa. Kenapa Pak? Karena zakatnya pedagang dengan zakat uang tunai itu sama. Ya, sama. Nah, itu dihitung semua, itu total aktifannya berapa, aset lah kalau Bapak orang pajak ada hartanya berapa, kemudian ada utang berapa, ya. Ini contoh doang nih. Misalnya utang kartu kredit yang jatuh tempo bulan ini, ya. Tagihan rumah juga yang jatuh tempo bulan Ramadan, bukan sampai 15 tahun, Pak ya. Kalau utang rumah sampai 15 tahun ya malah kurang, Bapak nggak bakal zakat kan. Nah, nanti hutang berapa, nah aktiva berapa, pasifa berapa, asetnya atau ekuitasnya berapa, nah nanti dikalikan 2,5%. Ini untuk zakatnya tabungan. Dan yang setara dengan tabungan. Sementara kalau Bapak sudah membayar zakat setiap bulan profesi Bapak, maka penghitungan seperti ini Bapak gunakan untuk tahun depan. Maksudnya begini, Bapak setiap tahun menghitung. Bapak bayar zakat yang zakat tabungan tahun ini berdasarkan hitungan tahun lalu. Tahun lalu total ekuitas Bapak misalnya 500 juta, sekarang 700 juta. Yang 200 juta kan berarti kan penghasilan Bapak tahun ini kan? Kan udah Bapak keluarkan zakat profesinya setiap bulan. Tapi yang 500 juta kan tetap harus dizakati setahun sekali, Pak. Maka catatan tahun lalu itu buat membayar zakat
hari ini karena sudah haul istilahnya. Ini untuk zakat tabungan dan setara dengan tabungan. Kalau zakat profesinya Bapak keluarkan tiap bulan. Mudah-mudahan rada jelas ini secara singkat ya. Nanti kalau Bapak perlu saya kasih soft copy-nya biar Bapak tinggal masukin kan. Termasuk ini ya, materinya, PowerPoint-nya ketika Bapak perlu nanti saya insya Allah saya kirimkan kepada pengurus JKM-nya. Nah, di sini ada nomor saya supaya Bapak pada mau bayar zakat semua. Bapak konsultasi ke saya gratis, tapi Bapak nanyanya serius buat zakat ya Pak ya. Jangan buat ngetes Ustadz maksudnya. Maksudnya Bapak nanya mau bayar zakat bingung, tanya ke saya, insya Allah saya jawab, supaya saya dapat pahalanya juga. Kalau Bapak mau bayar zakat, nggak tahu caranya, tanya ke saya bantu. Saya dapat pahalanya juga, Pak. Nah, gitu. Tapi saya juga zakat sendiri, gitu Pak maksudnya ya. Oke, karena udah jam 1:04, sebenarnya saya mau nambah, tapi waktunya udah habis ya. Untuk sementara saya cukupkan, insya Allah nanti materinya sama ini, simulasinya saya kasihkan ke pengurusnya insya Allah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.